Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bisa bertemu kembali di pembelajaran kita selanjutnya. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya sama-sama dulu kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi hari ini kita lanjutkan dari materi minggu kemarin. Masih tentang memahami kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Tujuan pembelajaran kita, siswa dapat menjelaskan sejarah perkembangan kerajaan Islam di Indonesia. Masuk ke kerajaan yang kedua yang ada di Pulau Sumatera, yaitu Kerajaan Aceh Darussalam. Sebagai pusat penyebaran agama Islam, Kerajaan Samudra Pasai mengilhami berdirinya Kerajaan Aceh Darussalam pada tahun 1511 Masehi. Kerajaan Aceh Darussalam berlokasi di daerah hulu Sungai Sumatera atau ujung pantai Aceh yang disebut sebagai Aceh Besar. Raja pertama sekaligus pendiri dari Kerajaan Aceh Darussalam ini adalah Sultan Ali Mugayyad Shah. Tapi beliau di sini tidak sempat lama menjabat. Kemudian itu digantikan oleh anak beliau yang bernama Sultan Alauddin. Sultan Alauddin karena pada masa pemerintahan Sultan Salahuddin ini perkembangan Aceh Darussalam itu sangat lemah dan juga mengalami kemunduran karena adanya pergolakan internal di kalangan kerajaan itu sendiri. Setelah Sultan Salahuddin meninggal, ada beberapa penguasa yang melanjutkan kekuasaan Aceh Darussalam. Di antaranya, yang pertama ini yang setelah menggantikan Sultan Salahuddin ada Sultan Alauddin Riyad Shah Al-Qahar pada tahun 1537 sampai 1568. Sultan Alauddin kita lanjutkan. Sultan Alauddin adalah saudara dari Sultan Salahuddin. Ia merebut kekuasaan dari saudaranya karena sudah mengalami kemunduran. Selama memerintah, Sultan Alauddin ini mengadakan berbagai perbaikan kondisi kerajaan dan juga perluasan wilayah. Bahkan dalam membantu penyebaran agama Islam, beliau juga banyak mengirim para ahli dakwah ke Pulau Jawa. Yang seperti yang kalian ketahui mungkin para penyebar agama Islam di Pulau Jawa itu kan disebarkan oleh para wali songo. Setelah beliau meninggal, jadi pada masa pemerintahannya ini, setelah beliau meninggal, Kerajaan Aceh Darussalam itu kembali mengalami kemunduran dan dilanjutkan dengan sultan yang selanjutnya. Ini sultan yang kedua mengganti dari Sultan Alauddin, yaitu ada Sultan Iskandar Muda atau Sultan Dharmawangsa Perkasa Alam Syah tahun 1607 sampai 1636. Masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, Kerajaan Aceh mengalami puncak kejayaan dan juga keemasannya. Kalau yang di pertama tadi sudah berdiri tapi mengalami kemunduran pada akhirnya sampai pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda ini mengalami masa kejayaan dan keemasannya. Wilayah kekuasaan Kerajaan Aceh Darussalam semakin meluas pada saat itu. Dan struktur pemerintahan pada masa pemerintahan Iskandar Muda ini juga dibagi menjadi dua wilayah kekuasaan, yaitu kekuasaan oleh bangsawan atau yang bergelar tengku dan juga
kekuasaan oleh alim ulama atau yang bergelar tengku. Nah, jadi ini dua wilayah pada masa pemerintahan Aceh Darussalam ini ada dua gelar. Pengucapannya sama ya, tapi di sini bedanya itu tulisannya. Kalau tengku dengan menggunakan U itu gelar untuk bangsawan, sedangkan ulama itu tengku, ada eng-nya, tengku. Kalau dari pengucapan itu sama. Nah, jadi pada masa pemerintahan Iskandar Muda ini dua kelompok gelar tadi itu mengalami perpecahan karena masing-masing adanya dua gelar yang berkembang di masyarakat Aceh Darussalam itu menyebabkan dua kekuasaan ini mengalami persaingan di dalam masyarakat, sehingga itu juga membuat kerajaan Aceh Darussalam itu mengalami keadaan yang semakin lemah karena adanya pertentangan, terutama ya tadi di kalangan dua kekuasaan ini, dua kekuasaan gelar yang berbeda. Selain dua kekuasaan yang ada di kerajaan Aceh Darussalam, juga ada masyarakat Aceh Darussalam itu mereka juga menetapkan dua aturan dalam bermasyarakat, yaitu ada adat istiadat tradisional dan juga ajaran Islam. Nah, makanya kalau ini sekarang Aceh itu kan juga disebut sebagai kota Serambi Mekah, karena di Aceh itu kan menggunakan hukum syariat Islam. Makanya di sana disebut kota Serambi Mekahnya. Nah, ajaran Islam selain tadi adat istiadat nasional, juga ajaran Islam di sana itu berhasil meresap dalam kehidupan masyarakat Aceh Darussalam yang berpengaruh baik dari hubungan individu mereka ataupun kelompok. Dan yang keduanya ini tidak bisa saling dipisahkan. Nah, setelah Sultan Iskandar Muda wafat, perkembangan kerajaan di Aceh Darussalam itu tidak berlanjut, bahkan mengalami kemunduran. Lanjutkan selanjutnya. Nah, setelah mengalami kemunduran, itu digantikan oleh sultan selanjutnya, yaitu ada Sultan Iskandar Sani pada tahun 1636. Sultan Iskandar Sani ini adalah menantu dari Sultan Iskandar Muda. Beliau naik tahta menggantikan mertuanya. Tetapi beliau tidak lama menjabat karena dalam kebijakannya beliau itu menerapkan kebijakan yang lunak, sehingga banyak daerah taklukan sebelumnya itu melepaskan diri dari kerajaan Aceh Darussalam. Nah, pada tahun 1641 Sultan Iskandar Sani meninggal dan pemerintahan selanjutnya itu dilanjutkan oleh putri Iskandar Muda yang bernama Putri Sri Alam Permaisuri dan yang bergelar Sultanah Tajul Alam Safiatuddin Shah. Nah, Sultanah ini gelar untuk Ratu Kerajaan di Aceh. Selama 59 tahun berikutnya, Kerajaan Aceh Darussalam itu dipimpin atau diperintah oleh seorang ratu. Nah, dan ini yang foto yang Ibu lampirkan ini foto dari perempuan pertama yang jadi ratu di Kerajaan Aceh Darussalam. Makanya gelarnya itu Sultanah. Karena kalau laki-laki itu bergelar Sultan. Sedangkan beliau ini perempuan pertama yang menjadi ratu, yang jadi pemimpin. Hanya gelar beliau itu Sultanah. Sultanah Tajul Alam Safiatuddin Shah. Terima kasih. Sampai di sini dulu.
penyampaian tentang Kerajaan Aceh Darussalam. Terima kasih sudah menyaksikan dan menyimak penjelasan dari Ibu. Kalau memang ada yang ditanyakan, nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Ibu akhiri dengan ucapan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.